kan dari tadi cerita tuh sulitnya gimana, ngurusin janda dan lain-lain. Ada nggak kisah yang menyentuh dari kisah para janda ini yang akhirnya Mas Rul tuh kayaknya terharu atau sedih gitu pas dengar ceritanya? Saya pernah ditelepon hampir setengah 12 malam, diminta ada hadir sama janda lansia ini. Sementara perjalanan ke rumahnya dia itu hampir 1,5 jam sampai 2 jam. Case-nya apa waktu itu Mas Rul? Beliau sedang sakit. Oke. Sedang sakit. Akhirnya saya datang karena terlihat penting gitu saya datang. Ternyata sampai di sana ada sebuah pertanyaan dari dia yang saya harus jawab. Gitu. Oke. Pertanyaannya sederhana. Apakah kalau dia bilangnya Umi, apakah kalau Umi mati, Mas Rul mau Om, dia manggilnya saya Om. Apakah Om mau mandiin saya? Allah. Padahal masih ada saudara-saudaranya gitu kan. Ya untungnya saya punya inisiatif untuk hadir gitu kan. Karena setelah saya jawab, insya Allah pasti saya akan bantuin Umi sampai pemakaman selesai dan lain-lain gitu kan. Wallahi 2 hari kemudian beliau meninggal dan Mas Rul mewujudkan keinginan beliau ya? Keinginan beliau. Allah. Ini yang mungkin saya dengan Habib nggak bisa loh, Van. Ini kalau untuk Habib, sebagai figur pendakwah kekinian ya, milenial lah, pasti kan sering banget dapat pertanyaan yang nyeleneh. Beb, pertanyaan apa tergokil yang paling nyeleneh yang pernah ditanyakan kepada Habib? Sampai sekarang itu ada satu pertanyaan, Gus. Kiamat itu kan hari Jumat. Hari Jumat, ya. Negara-negara yang masih Kamis atau sudah Sabtu itu gimana nasibnya? Tapi bener loh. Itulah kan hebatnya berbeda, pemuda Van, ya? tersesat. Jawabannya apa? Kiamat aja masih nanya-nanya dia. Masih ribut sama pertanyaan. Padahal kiamat kan, ya semua sudah bertabrakan. Ini masih ngitungin hari dia, Kamis apa? Ya mungkin mau siap-siap, Beb. Hebat, Gus. Nah, ngomong-ngomong tentang pertanyaan nyeleneh nih, aku juga ada pertanyaan titipan ya. Ada beberapa pertanyaan titipan yang nyeleneh juga. Yang pertama nih ya, jangan nyontek. Nah, katanya malaikat nggak mau masuk rumah yang ada patungnya. Jika kita pasang patung di dalam rumah, apakah itu artinya kita immortal atau nggak bisa mati? Karena malaikat Israel nggak mau masuk. Iya. Tapi kalau memang versi benarnya yang nggak masuk itu adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat bukan Israel. Oh, malaikat itu yang rahmat. lengkapnya. Jadi satu ketika Kanjeng Nabi itu kedatangan malaikat Jibril. Dipersilakan masuk 3 kali nggak mau masuk. Nggak mau masuk. Kemudian Kanjeng Nabi tanya kepada malaikat, Jibril, kenapa sih nggak mau masuk ke rumahku? Ternyata apa? Jibril menjawab, karena di bawah tempat tidurmu itu ada anjing tetanggamu yang masuk di dalamnya. Maka kalau saya harus masuk, keluarkan dulu anjing itu dari rumahmu. Benar itu. Jadi bukan malaikat Israel, tetapi malaikat Jibril. Katanya kalau meninggal dunia belum bayar hutang, jiwanya terkatung-katung. Boleh nggak sih jual ginjal buat bayar hutang? Iya, sebenarnya ngapain sampai jual ginjal? Terus? Buat bayar utang. Artinya kalau dia memang tidak mampu untuk membayar utang, ya sudah dia lakukan berbagai upaya untuk membayarnya semampunya. Aktivitas dakwah beliau berdua, guru-guru kita semua ini, saya menganggap mereka berdua ini adalah guru-guru saya. Kenapa? Karena saya teringat dengan satu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, ana abdun man alamani walau harfan wahidan. Saya adalah hamba, kaula bahasa orang Jawanya itu, hamba bagi orang yang mengajarkan saya walaupun cuma 1 huruf. Hari ini kita semuanya belajar banyak hal dari Habib Ja'far dan Kang Rul Mustafa. Yang jelas, kita sering mendengar bahwa Nabi itu diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Itulah kenapa Nabi Muhammad berbahasa Arab. Karena kebetulan beliau diutus di Jazirah Arab. Barangkali kalau Nabi diutus di Betawi ya bahasanya lulu gua-gua ya Beb ya. Kalau di Madura ya bakal di Madura. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 4, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Ya akhirnya kemudian Habib Ja'far berbicara dengan milenialis, tentunya dengan bahasa milenial. Demikian juga Kang Rul Mustafa berbicara dengan janda, tentunya dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh janda. Demikian pula yang saya sampaikan kepada para pendosa. Bagaimana kemudian saya menyampaikan kepada mereka dengan menggunakan bahasa-bahasa yang diterima oleh para pendosa.
Maka saya ingat betul, Van. Salah satu bahasa para pendosa yang sangat viral waktu itu, Beb. Pada akhirnya, surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Nah, itu dia. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah ini tentunya masih di Ngobrol bareng Gus Miftah.